Apakah itu intuisi dan bagaimana cara mempertajamnya? Ada request untuk membahas intuisi. Orang-orang sukses dunia menggunakan ini, kayak George Soros, lelang besar pasar uang. Apa sih intuisi itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Intuisi merujuk pada pemahaman atau pengetahuan yang diperoleh tanpa melibatkan proses pikiran sadar atau analitis. Ini seringkali dianggap sebagai pemahaman instan atau perasaan tentang sesuatu tanpa perlu penalaran yang panjang. Proses intuisi dapat melibatkan persepsi, ingatan, dan pengetahuan yang ada dalam pikiran bawah sadar seseorang. Apakah intuisi ini ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar? Tentu saja, hubungan antara intuisi dan pikiran bawah sadar dapat dilihat dalam cara intuisi bekerja yang tanpa melibatkan proses berpikir sadar atau logika yang terukur. Pikiran bawah sadar kita menyimpan informasi yang tidak kita sadari, dapat memberikan kontribusi besar terhadap proses intuisi ini. Intuisi juga disebut sebagai perangkat lunak atau software yang dipasang Tuhan di dalam pikiran bawah sadar kita dan memiliki cara berpikir secara cepat dan instan dalam mengolah beragam informasi yang sudah ada dalam diri kita. Gunanya adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Biasanya, orang kalau dalam kondisi terdesak, di mana pikiran sadar sudah mentok tidak bisa mendapatkan jalan keluarnya, maka fungsi pengambilan keputusan diambil alih oleh pikiran bawah sadar. Disinilah intuisi bekerja dengan cepat tanpa berpikir secara analitis. Bagaimana cara membedakan intuisi dengan delusi? Seseorang yang mengalami intuisi dalam pengambilan keputusan biasanya tidak ada keraguan sama sekali, tapi terasa mantap dan yakin 1000%. Seolah ada dorongan agar keputusannya itu segera ditindaklanjuti. Itulah intuisi. Sedangkan kalau delusi adalah sekilas rasanya seperti intuisi, tapi masih ada keraguan di dalamnya. Delusi adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak memiliki dasar yang rasional. Orang yang mengalami delusi yakin pada sesuatu yang tidak benar, meskipun bukti yang ada menunjukkan sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana cara melatih dan mempertajam intuisi ini? Berikut beberapa cara untuk mempertajam intuisi. Pertama, praktek meditasi dan ketenangan pikiran. Meditasi dapat membantu Anda lebih terhubung dengan pikiran bawah sadar dan memperkuat intuisi. Hal ini disebabkan karena intuisi sama sekali tidak melibatkan pikiran sadar, sehingga kita harus sering berlatih menonaktifkan sementara pikiran sadar kita dan menggantinya dengan pikiran bawah sadar secara dominan. Selain meditasi, bisa juga menggunakan teknik relaksasi atau melakukan zikir-zikir tertentu sampai merasa ketenangan mengalir ke seluruh tubuh dan jiwa. Kedua, mengenal diri sendiri. Memahami diri sendiri, nilai-nilai dan keinginan dapat membantu meningkatkan pemahaman diri dan intuisi. Mengapa demikian? Karena pengenalan diri sesungguhnya melibatkan proses masuk ke pikiran bawah sadar. Semakin masuk ke pikiran bawah sadar, maka semakin mempertajam intuisinya juga. Ketiga, mendengarkan bisikan hati atau firasat. Cobalah untuk menjadi lebih sadar terhadap perasaan atau firasat yang muncul dalam pikiran Anda. Biasanya akan terasa di hati atau di dalam dada Anda. Tapi sesungguhnya itu ada di pikiran kita. Tepatnya di otak kanan yang terhubung dengan amigdala yang memproses emosi-emosi tertentu. Bagaimana cara mendengarkan firasat? Yakni tenangkan pikiran dan alihkan perhatian Anda ke hati Anda sendiri atau ke perasaan Anda. Dan mulailah mendengarkan lintasan suara-suara batin, gambaran-gambaran mental, atau perasaan-perasaan tertentu yang terlintas. Amati itu dan ingat-ingat. Makin sering kita melakukan ini, makin terasah intuisi kita. 4. Mencatat mimpi. Mimpi
dapat memberikan wawasan dari pikiran bawah sadar dan meningkatkan koneksi dengan intuisi. Hal ini disebabkan karena mimpi sesungguhnya adalah cara pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan kita. Ia mau memberikan petunjuk dengan gambaran-gambaran secara abstrak dan kurang jelas. Kita hanya perlu mencatatnya atau mengingat-ingatnya. Kemudian kita analisis secara logis. Cara ini bila dibiasakan akan terasa sendiri kemampuan kita dalam mengartikan mimpi yang kita alami. Dan dengan begitu, secara otomatis intuisi kita juga ikut terasah. 5. Latihan seni kreatif. Aktivitas kreatif seperti melukis, menulis, atau bermain musik dapat membuka saluran intuisi. Kenapa begitu? Aktivitas kreatif melibatkan otak kanan secara dominan. Dan otak kanan terhubung langsung dengan pikiran bawah sadar dan intuisi itu sendiri. Sehingga bila kita sering latihan seni kreatif, maka intuisi cepat ataupun lambat pasti terasah dengan sendirinya. Contoh, saya pribadi suka menulis buku. Suatu hari, saya membuka tulisan saya yang sudah lama saya tulis beberapa tahun yang lalu. Dan saya heran, kok bisa saya punya ide sebagus ini? Ide ini di luar pemahaman saya secara sadar. Tetapi saat menulis, ide itu tiba-tiba muncul begitu saja tanpa saya tahu dari mana datangnya. Seolah saya diberitahu oleh kecerdasan yang lebih tinggi untuk ditorehkan ke dalam tulisan saya. Nah, sekarang siapakah tokoh-tokoh sukses yang sering menggunakan intuisi? Ada banyak tokoh sukses yang sering menggunakan intuisi ini. Di antaranya adalah Steve Jobs, pendiri Apple. Steve Jobs dikenal karena mengandalkan intuisinya dalam mengembangkan produk-produk inovatif seperti iPhone dan iPad. Oprah Winfrey. Oprah, seorang tokoh media terkenal, sering mengatakan bahwa dia mengikuti intuisinya dalam mengambil keputusan besar dalam hidup dan karirnya. Albert Einstein, fisikawan terkenal, juga mempercayai intuisi dalam menemukan teori-teori revolusionernya. Richard Branson, pendiri Virgin Group. Richard Branson sering mengandalkan intuisinya dalam membuat keputusan bisnis yang beresiko tinggi namun menguntungkan. Warren Buffett, meskipun dikenal sebagai seorang investor yang sangat analitis, Warren Buffett juga mengakui pentingnya intuisi dalam pengambilan keputusan investasinya. Itulah beberapa tokoh sukses yang berhasil berkat mengandalkan intuisinya. Penting untuk diingat bahwa sementara intuisi dapat menjadi alat yang kuat, keputusan yang baik seringkali melibatkan kombinasi antara intuisi dan penalaran secara logis. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada video berikutnya.